Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradih, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Agung Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita selama hayat di kandung badan sampai maut menjemput ajal datang menjelang. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa memegang teguh tali agama Allah, yakni dinul Islam, serta kalau kita tiba saatnya mati, insya Allah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa keimanan dan keislaman ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bitta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Saya kelihatan benar-benar pada sehatnya. Kenapa? Karena masih merasa kepanasan. Iya, kalau di tubuh kita sudah tidak kerasa apa-apa, berarti kita perlu dipertanyakan. Ya, iya, orang gerah kita enggak, itu perlu dipertanyakan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian dilanjutkan, saya barangkali ingin menyampaikan watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka mengingatkan kita secara individu khususnya atau masyarakat di sekitar kita pada umumnya, bahwasanya bulan-bulan ini terjadi banyak kejadian, betul nggak, Bu? Ada apa coba? Ada tsunami, maksiat merajalela, apalagi? Ayo tuh, unek-unek jadi keluar. Ya Allah Karim, ya Bu ya, di Palu, di Sigi, di Donggala, ya sampai seperti itu. Kita harus jadikan sebagai bahan muhasabah bagi kita. Kenapa Ustadz? Ya kan Allah ketika mau menimpakan musibah, kalau itu musibah, mau menimpakan cobaan kalau itu cobaan, bahkan mau menimpakan azab sekalipun kalau memang itu azab,
maka tidak pilih-pilih. Mungkin bulan kemarin di sana, sekarang di sono, besok hari di sini, di sana sono sini, ya. Dan itu sudah ketentuan Allah, betul tidak? Lalu Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai macam bencana seperti itu? Ya, yang pertama sekali tentu kita harus mempunyai rasa empati terhadap orang-orang yang sedang kena bencana. Dengan cara apa? Minimal pertama, ketika musibah datang kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang beriman kepada Allah, mereka kena bencana sampai meregang nyawa, meninggalkan dunia, mudah-mudahan mereka iman dan Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi mati yang keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan hakikatnya mah yang meninggal seperti itu sebetulnya yang dicatat oleh Allah dekat-dekat kepada ciri-ciri husnul khatimah. Itu jangan gagal. Lalu Ustadz, apalagi yang perlu kita lakukan? Maka sebagai orang yang beriman, bahkan kita sebagai saudara manusia, kita apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Wih, takut pikirannya mau kemana gitu, lagi wujud fisiknya mau di sini, pikirannya ada di sana, di dapur gitu, kena gorengan sih, urung diangkat gitu tuh, khawatirnya begitu. Ada ngaji mah tuh, ya Ustaz emang nggak boleh, ya sah-sah saja, cuma nantinya saliwang tuh samar-samar kedengarannya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Maka ketika ada kejadian seperti itu, kita dituntut oleh Allah ketika ada musibah maka bisa melakukan sesuatu minimal untuk meringankan beban-beban mereka. Bagaimana Ustaz? Barangkali di kumpulan pengajian di sini ngumpulkan donasi seperak, 2 perak, 3 perak gitu tuh ya. Berapa aja punyanya? Punya 100, punya 200, punya 2000, punya orang isin mah. Kalau yang Ustaz adanya 200 ya sok mangga 200. Berapa? Sampai 1000. Nah, sampai 1000 tapi kata Bu Haji juga 200-nya bagus, nolnya ditambahin, jangan dipatok ayam sebagian nolnya. Kadang-kadang kan gitu-gitu. Jadi mau di sana saya tanya, Bu, Ibu percaya Al-Quran? Percaya. Kalau nanti di akhirat itu, kalau orang sudah meninggal, pas saat dibahas oleh Allah, dibangunkan, pas ngelihat dahsyatnya siksa, apa yang mereka bicarakan? Ya Allah, kalau saya dikembalikan ke dunia, maka Pak Asaddaqa, saya akan bersedekah. Jawabnya juga begitu. Tidak saya akan sholat, saya tidak akan ngaji, tidak. Justru jawabnya Pak Asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Nah, momen seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Sok mari, berapapun jumlahnya, tidak jadi persoalan. Ustadz kemana? Ya itu ada banyak sekarang. Ya itu. Ingat, man dhanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah bi ghairi ayyan usa min aujarihim syai'a. Kalau kita menafkahkan harta kita untuk membantu orang-orang yang kena musibah seperti itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya sebesar apa yang kita berikan itu dinikmati oleh orang-orang banyak di dunia ini. Sok kebayang gak itu pahalanya? Masya Allah. Lalu Rasul katakan, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, itu maknanya. Makanya yuk mari kita punya sedikit
empati untuk mereka. Seperti apa? Punya apapun cari, punya baju bekas cari yang menyalurkan, punya uangnya salurkan, tidak jadi persoalan. Bukan besar dan kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diingat bahwa ketika kita punya rezeki, punya materi, punya harta, punya uang, punya duit yang kita simpen di bank, kita depositokan, kita meninggal, siapa yang menikmati? Jujur ya, jujur ya. Kita punya uang banyak, kita simpen deposito di bank, kitanya meninggal, yang menikmati siapa? Hah? Suami kita yang sekarang masih punya suami sama istrinya yang baru. Udah nangis ke paling ibu mah, kamu plase. Iya, itu biasanya ya Allah kenapa ninggalin, padahal matanya mah begini nih. Iya, kita punya harta, punya materi, punya uang yang kita simpen di bank, itu pasti yang menikmati orang yang hidup. Siapa? Suami dan anak keturunan kita, itu saja. Kita punya materi, punya uang, punya duit, lalu kemudian kita beliin makanan yang enak-enak, cuma jadi apa? Cuma jadi apa? Cuma jadi saksinya. Itu tuh sepitek, cuma jadi kotoran, sudah beres. Ada nggak ujungnya? Tidak ada. Tetapi ketika kita punya harta, punya materi, punya uang, punya apapun itu, kemudian kita sedekahkan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka insya Allah, kata Allah, hasilnya nanti akan Allah berikan di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kan dihikayatkan di dalam sebuah hadis, tatkala manusia dikumpulkan di alam mahsyar, itu semua akan menyeberangi yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Betul. Karena kalau kita kan itu perlu diyakini, Ustadz, benar itu akan terjadi. Itu ada hal yang gaib. Kan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kita diwajibkan untuk beriman kepada yang gaib. Coba alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Situ jelas kan? Jadi kita orang yang beriman harus percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Sekarang surga dan neraka, malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa kita perhatikan, tidak bisa kita lihat, tetapi harus diyakini. Nah, nanti di sana tidak apa-apa. Perhatiannya jangan ke si adik ini, ke saya aja, ya. Anak kecil mah nggak apa-apa. Iya, namanya anak kecil. Kalau anak kecil diam, anak kecil nggak bergerak-gerak, itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau ibu-ibu lagi pengajian lari-lari, sayanya yang kabur. Iya, kalau anak kecil mah nggak apa-apa itu. Nah, ketika akan melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, semua manusia itu kan dibahas oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, lalu kemudian dihisab oleh Allah. Masing-masing manusia tatkala dibahas, bangun dari kematiannya, ditiupkan trompet oleh malaikat Israfil, bangun semua manusia, digiring menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bangun, digiring menuju Allah itu, semuanya dikumpulkan dalam keadaan tiga golongan manusia menemui Allah. Ada yang dengan mukanya gores-gores, jalannya itu mukanya. Coba ibu siang hari tengah bolong di jalan aspal, panasnya segitu modelnya, kita jalan pakai muka jalannya, bayangkan apa yang akan terjadi. Ya, itu dahsyatnya nanti. Yang pertama tuh, ya, biwujuhihim, di atas mukanya jalannya. Yang kedua, yang akan ke sana menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biarjulihim, dengan kakinya. Biasa, ini mah orang biasa-biasa saja. Lalu yang ketiganya, ada yang menunggangi kendaraan sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan waktu hidup di dunia. Ini
Kenapa kita disyariatkan kurban? Ustadz, saya dengar dari Ustadz itu ada yang menjelaskan kalau kita suka kurban di bulan haji, maka kita nanti nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim pakai kerbau, pakai sapi atau pakai kambing kurbannya. Betul, cuma bukan jatiyah barangnya itu, ya. Kita kurban kambing, pakai kambing, bukan itu, tetapi amaliyahnya dia berkurban yang akan menjadi kendaraannya. Makanya ketika kita menyampaikan sedikit dua dikit yang kita punya untuk menolong mereka yang kena musibah, maka insya Allah itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah dan akan menemani kita, bahkan akan menjadi kendaraan tunggangan kita nanti ketika mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz, yang terjadi itu apa aja? Bencana atau cobaan sih Ustadz? Apa coba Bu yang terjadi itu? Bencana kah? Azab kah? Atau ujian? Atau cobaan? Tuh kan macam-macam ya, macam-macam. Apapun itu, baik ujian, cobaan ataupun azab atau bencana, itu harus disikapi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Pertama, bahwa kematian begitu dekat dengan diri kita. Ya, siapa tahu lagi tidur di rumah, wow, Masya Allah. Padahal ketika Allah mau menurunkan azab, Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan ujian, Allah menurunkan siksaan bahkan bagi manusia yang ada di dunia, kan tidak pilih-pilih. Betul tidak? Orang kali ini mau ada tsunami, mau ada gempa besar, sini ibu pengajian yang suka di Masjid Agung mah minggir, nggak bakal kena tsunami-nya. Enggak. Mau yang hitam, yang putih, yang taat, yang enggak, yang suka pengajian atau enggak suka zina, mabok-mabokan, semuanya kena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa ujungnya? Kalau mereka justru rahmat di hadapan Allah ketika ada bencana. Kenapa? Mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang su'ul khotimah. Ujungnya apa? Ikhtiar kita. Ya Allah, itu maknanya ikhtiar kita yang pertama. Lalu bagaimana kita harusnya? Maka kata Allah dalam firman-Nya, "Lau anna ahdal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Seandainya manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, Allah akan membukakan kepada manusia tersebut alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Maknanya apa? Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari azab, bahkan dijauhkan dari cobaan. Jadi kuncinya adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai datang pun itu bencana, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalau kita meninggal, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berkaitan dengan hal-hal semacam itu, dengan bencana-bencana yang ada, maka Al-Quran sudah memperingatkan kepada kita. Tadi dalam Quran surat Al-Fatihah saja minimal, karena kan kita lagi ngajinya surat Al-Fatihah ya dengan saya itu. Pertama ayat 1-2, terus ayat 3-4, terus ayat kelima-limanya baru sepotong minggu bulan yang lalunya itu. Ya ini baru sampai kepada apa coba? Wajar lah, nggak ingat oke dah ngeskolot udah ini mah wajar. Saya yang mengingatkan ya. Doa. Waktu pengajian sebelumnya baru sampai iya karena wudu sampai ke situ, ya kan? Bahwa kita hanya menyembah kepada Allah,
Lalu dilanjutkan kalimatnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jelas kan? Ada bencana apapun, ada adab apapun, ada cobaan apapun dalam diri kita, baik secara individu atau dalam kehidupan masyarakat, maka yang kita mohonkan hanya iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Ini ya maknanya, yang ayat Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelimanya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu, kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdid di atas ya-nya harus dibaca ya sekali lagi. Apa artinya? Ada penekanan di sana, karena maknanya akan jauh menyimpang. Kalau ibu bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari saya menyembah, dan hanya kepada sinar matahari saya meminta pertolongan, murtad. Tetapi ketika dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saya beribadah dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan, itu maksudnya, maknanya ya. Jadi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan atau kami meminta pertolongan. Dalam hal apa meminta pertolongan kepada Allah? Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain ya, ini dikatakan bahwa pengertian dari wa iyyaka nasta'in maksudnya itu adalah wa natlubul ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha. Kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam beribadah ataupun dalam hal-hal di luar peribadahan. Dalam ibadah apa contohnya? Baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, kita meminta pertolongan kepada Allah. Di luar ibadah apa? Kita usaha cari rezeki, cari jodoh buat anak-anak, apalagi mencegah suaminya rabi malik, apalagi anak-anak biar soleh dan soleha. Kemana kita minta pertolongan? Kepada Allah. Kita punya penyakit, tetangga punya penyakit, orang tua punya penyakit, misalkan suami punya penyakit, kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu Ustadz bagaimana dengan dokter? Itu wasilah ya, itu wasilah. Hakikatnya Allah yang akan menyembuhkan dan menolong. Kalau ini adalah wasilah, perantaraan ya, artinya perantaraan itu. Nah ini kadang-kadang makanya dimaksudkan oleh Imam dalam tafsir Jalalain dikatakan wa natlubul ma'unah, meminta pertolongan alal ibadati wa ghairiha, baik di dalam ibadah ataupun di luar ibadah, yakni kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan banyak ayat yang mengatakan ya, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah kamu. Maknanya apa? Tetap tujuan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun juga. Pak Haji, bagaimana kalau saya misalkan lagi sakit, sakitnya kayaknya mah di anu-anu, ada ya? Di anu-anu apa tuh? Nah, misalkan itu kan prasangka kita ya. Diguna-guna lah, diguna-guna itu berarti dimanfaat-manfaat itu, mengguna katanya gitu ya. Dikasih ya Allah wa'alam ya. Misalkan wah saya juga sama aja perli lagi, atau misalkan ada sekarang mah ini kalau musim hujan nih, musim hujan ini bulan September biasanya, September, Oktober, November itu identik dengan bulan musim hujan Bu Haji ya. Kalau bulan musim hujan tuh nikahin anak tuh takut hujan, kalau hujan gimana ini tamunya nggak pada datang gitu ya. Bener nggak? Enggak, kalau di sini mah di sana
ada kasusnya di tempat lain. Di sini mah insya Allah enggak. Lalu bagaimana tuh Pak Haji? Mau nyari tukang apa yang nahan hujan tuh? Pawang hujan, ditahan katanya hujannya. Kayak iya Pak bisa nahan hujan. Allah yang bisa nahan. Hati-hati gitu, ya. Allah. Bahkan kalau di orang Sunda mah di sana di Sukabumi ya, kalau nikahan hajat-hajatnya hujan itu paling seneng gitu. Iya, kenapa? Insya Allah rahmat dan rezeki Allah sudah dibuktikan turun itu rahmat hujan. Bukankah hujan itu adalah rahmat dari Allah? Iya kan? Kadang-kadang lah Mbah Haji rahmat si rahmat, modal kita nih rebutan balik ke cebetin, masya Allah. Sampai seperti itu. Ingat, kalau kita punya penyakit, kita punya apa, pergi ke yang namanya paranormal. Kalau dulu mah ada siapa tuh yang gendut orangnya, perempuan, suka begitu-begitu, Allah karim, Muhammad Rasulullah. Saya angkat ini. Kenapa? Ini pentingnya kita meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berkaitan dengan firman Allah, Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-5 tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilarang kita untuk meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada paranormal atau bahasa di kampungnya apa? Nah, baik kepada itu tuh ya. Allah katakan, ini ancamannya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nomor hadisnya nomor 9471. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man ada kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah subhanahu billahi min dzalik. Paham boten artinya? Boten ya. Allah Rasulullah katakan, man ada kahinan, barang siapa orang yang datang kepada paranormal, ya, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan atau meyakini apa yang disampaikan oleh sang paranormal itu kebenaran. Kita yakin itu benar, kayaknya dari makin benar. Kalau ini musim dulu mah musim ya zaman forecast apa gitu ya. Dulu mah ya Bu Haji ada ya zaman begitu ya. SDSB katanya gitu tuh. Waduh, itu mah ada tukang lewat sol sepatu saja, sol sepatu. Terjemahnya apa coba? 01 katanya. Astagfirullah. Itu orang sudah puyeng beneran itu. Iya. Sampai pergi ke gunung kemana apa gitu. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Mana ya? Kenapa? Di sini dikatakan man atakahina, barang siapa orang yang datang kepada tukang paranormal, ya paranormal mah dulu ada tuh almarhum Mamah Lauren, itu paranormal itu. Ibu jangan gegabah kalau di TV ada kayak gitu-gitu. Iya jangan-jangan misalkan itu nyelimpang akidah kita. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki akidah kita. Kenapa akidah? Karena akidah adalah mafatihul jannah, kunci pertamanya surga nanti kita di yaumil kiamah. Orang yang membawa akidah secara baik, keimanan dan keislamannya ke bawah sampai meninggal, awal akhir akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita kan berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, itu kan ya. Lalu kemudian ada lagi udkhulu bis-silmi kafah, secara keseluruhan, ya ayyuhalladzina amanu taqul, yang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati sebelum betul-betul beragama Islam. Apa artinya? Iman, Islam, akidah kepada Allah terbawa meninggal. Kenapa? Karena insya Allah kalau seperti itu awal akhir akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut boten. Baru 4:30 sih, ayo. Baru 4:30. Biasanya sampai jam 6 kurang 10 ya. Jadi dimarahin sama Pak DKM di sini. Masya Allah. Ya. Nih lanjut hadis tadi. Man atakahinan aw arafan bima yaqulu
kemudian dia meyakini apa yang disampaikan oleh paranormal itu sebuah kebenaran, jangan-jangan benar gitu ya pikiran kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan ya? Ini bukan kata Pak Haji Ujang, saya mah cuma perantara menyampaikan. Ini hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad yang sudah disohihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sohih Al-Jami, nomor hadisnya 9171 dikatakan di sini. Ya, kalau kita mempercayai seperti itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seperti telah ingkar terhadap apa yang disampaikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah? Al-Qur'anul Karim. Berarti kalau kita masih percaya seperti itu, bertentangan dengan Al-Fatihah yang kita baca setiap hari ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka akan menyimpang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana kalau yang ruqyah? Ada ya? Ruqyah itu adalah pengobatan yang Islami. Kalau ruqyah mah boleh, silahkan, yang penting menggunakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun jangan sampai ada keyakinan yang menyembuhkan itu dokter atau tabib. Yang menyembuhkan mah Allah, mereka cuma wasilah saja. Kadang-kadang kalau dipikir mah, Ustaz, apa sih fungsinya ya kita berobat lah? Kata Al-Quran kan sudah dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut lalu kemudian ada lagi ayat yang mengatakan bahwa kematian itu tidak bisa dipundurkan, juga tidak bisa dimajukan. Lalu buat apa ke berobat? Justru berobatnya itu adalah takdir Allah. Untuk apa? Minimal meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk menahan kematian. Meningkatkan kualitas hidup kita, makanya wajib kita berusaha, karena itu adalah wasilah. Ya Bu ya, kita lanjut. Ada lagi Bu, ini begitu pentingnya kita hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Jangan sampai kita meminta dan memohon kepada selain Allah. Rasulullah katakan lagi dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim, di mana di sini dikatakan, man ata arafan fas'alahu lam tuqbal lahu sholata arba'ina yawman. Ngerti boten? Boten ya? Lamun ngerti ngebrik kita gitu. Mungkin wong Rasulullah katakan ini dalam hadis Sahih Muslim, dikatakan ya, man ata arafan, barang siapa yang datang kepada paranormal, ya paranormal itu berarti sama saja itu di dalamnya adalah dukun, ya sama saja berarti itu. Mana ta'arafat, yang menggunakan kalimat-kalimat bukan lafaz Allah, terutama kalimat-kalimat yang menggunakannya bukan berdasarkan syariat Islam. Kalau ruqyah mah boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar itu ada seorang sahabat terkena patokan ular. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kata kita mah, jampailah, bacakanlah Quran surat Muawwidzatain, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu buat obat, karena Al-Quran sudah mengatakan Al-Quran itu syifaa'ul linnas, obat dari segala macam obat. Apalagi kalau penyakitnya penyakit zaman now. Penyakit zaman now mapan galau bayi ya, kebanyakan anak-anak muda. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, insya Allah itu akan tenang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ada arafan fas'alahu lam tuqbal lahu sholata arba'ina yauman. Barang siapa orang yang datang kepada paranormal dan yang semacamnya, maka kata Rasulullah, fas'alahu, kemudian dia menanyakan sesuatu dan meyakininya,
Maka kata Rasulullah, lam tuqbal, tidak akan diterima lahu dari orang yang bertanya tadi kepada paranormal dan yang sejenisnya, solat yang bersangkutan arba'ina yauman, 40 hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jauh Ustaz mau kesel je, kenapa ya anak saya teh udah usianya udah hampir 40 tahun belum nikah-nikah, udah saya cari paranormal ini teh kenapa? Kadang-kadang nggak kerasa, kadang-kadang. Maka kalau kita melakukan semacam ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. 40 hari itu berarti berapa rakaat atau berapa waktu itu? Ya, 40 hari 4 kali 5 20, berarti 200 sholat kita itu, 200 kali sholat kita ya Bu ya. Karena 40 kali 5 4 kali 5 20 ya 200 ya. Ya 200 kali sholat berarti 200 dikali 17, berapa rakaat itu sholat kita? Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ustaz pripun ke kulane wingi-wingine masih kana ku elok mekoten? Enggak apa-apa kalau itu kejahilan karena ketidakpahaman. Tetapi setelah kita tahu, berhenti kita dari hal semacam itu, karena Rasul katakan tadi, man ada kahinan aw arafan fas'alahu, mereka bertanya kepada paranormal dan sejenisnya tadi, lalu kemudian kata Rasulullah, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, 40 hari. Sekarang baru tahu, kemarin insya Allah, karena dosa itu akan diampuni pertama karena ketidaktahuan. Kalau kita tidak tahu mah tidak berdosa. Sobe ngelakuin dosa apapun tidak tahu mah ya tidak apa-apa. Iya, kadang-kadang sama anak muda mah dimanfaatkan itu. Bahkan Ustadz saya mah tidak tahu jasa bandina. Kalau dapat itu mah sengaja nantang Allah. Maka tuh ajab dari Allah kali kita sudah nantang terus. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini dikatakan seperti ini. Akibat buruknya kita kadang-kadang tiap hari baca, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan sumpah kita kepada Allah. Itu kan janji kita kepada Allah. Iya kan? Tapi dalam perilaku kita, maka kalau sudah kita lakukan terus, maka berarti kita melanggar sumpah dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, janji kita kepada Allah terus dilanggar, tunggulah kata Allah, adab Allah akan Allah timpakan yang maha dahsyat kepada manusia-manusia yang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati maknanya. Ustadz, atau gimana caranya saya minta kepada Allah? Ya kalau minta kepada Allah bagaimana caranya? Minta kepada Allah itu sering kita katakan dengan berdoa kepada Allah. Jadi satu hal yang bisa kita lakukan memohon pertolongan kepada Allah adalah munajat kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu langkahnya. Kan Allah katakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah. Berdoa tentang apa Ustaz? Ya berdoa menurut Al-Quran tentang kehidupan kamu, kata tafsir Jalalain, baik dalam masalah ibadah ataupun hal yang lainnya, meminta kepada Allah melalui doa. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Itu jelas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu. Jelas di sana dikatakan oleh Allah.
Iya kan? Jadi satu hal, jangan percaya ke orang, apalagi paranormal. Kalau ke kiai itu silakan, karena mereka mah menggunakannya juga ayat-ayat Quran. Kenapa mereka lebih ijabah oleh Allah? Karena derajat kesucian dirinya lebih terpelihara, ibadahnya taat, wiridnya terus, ngajinya terus, alakohnya terus, mudakarohnya terus, maksiat nggak pernah. Makanya channelnya dekat dengan Allah, ya kan? Nah lain, kalau channelnya dekat, maka cepat dikabulkan. Makanya kita ke sana mencari wasilah. Wasilahnya itu seperti itu, ya. Itu namanya sama dengan kita membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inginkan sesuatu, maka bangun dulu kedekatannya dengan Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang Ustadz, kenapa ya? Kenapa Bu? Iya, saya tidak sholat rajin, ke suami taat nurut. Lalu kenapa? Tahajud rajin, sholat taubat jalan saya. Terus sholat hajat juga saya laksanakan. Laju, tapi kenapa ya Ustadz? Hidup saya begini-begini aja susah. Apakah doa saya nggak dikabul Ustadz sama Allah? Muncul suudon kita kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kalau seperti itu, kenapa Ustadz saya sudah bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi masih pending, masih tertahan, masih belum terkabul? Bukan menyalahkan Allah, tapi muhasabah terhadap diri kita, evaluasi nilai diri kitanya. Ingat nih dalam sebuah hadis, ingat ketika doa itu kita panjatkan, kalau belum terbukti, kalau belum terkabul, bukan tidak akan dikabul oleh Allah, bukan, pasti dikabulkan. Tetapi dikabulkannya entah di dunia ini atau di akhirat kelak. Ustadz yang benar, ini ada hadis Ibu, ya, riwayat Imam Ahmad lagi-lagi, ma min muslimin, tidak ada orang-orang yang beragama Islam yad'u bida'watin, berdoa kepada Allah dengan permohonan, yakni berdoa kepada Allah bida'watin laisa fiha ismun, yang tidak ada di dalam ketika dia melakukan doa itu dosa pada dirinya, wala qati'atur rahimah, dan tidak memutus tali silaturahmi, illa a'tahullahu biha ihda salatin, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut satu di antara tiga kemungkinan. Bisa dipahami boten Bu? Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, kitanya sudah bertaubat dulu. Makanya kalau berdoa kepada Allah itu awali dengan sholat taubat, perbanyak baca istighfar. Saya kan sudah pernah sampaikan rukun doa itu apa? Rukun ngedoa itu jangan langsung to the point, kata saya. To the point itu langsung ke, saya tidak lagi butuh, punya utang, utangnya mah besar, misalkan 1 miliar, ya Allah turunkanlah uang 5 miliar. Jangan begitu, ada rukunnya ngedoa itu. Apa kan? Yang pertama ta'awud, lalu basmalah, lalu kemudian sholawat apa? Puji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian baru inti doanya. Ta'awud dulu, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau begitu ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu mah tidak usah dimasalahkan, mau pakai sayyidina mangga, mau tidak pakai sayyidina tidak apa-apa gitu ya. Yang penting penghormatan kita kepada Rasulullah tidak hilang, ya. Ta'awud, basmalah, puji Allah, sholawat kepada Rasul, inti doa. Tuh diantaranya, ya. Itu adalah rukun doa, berdoa kepada Allah. Kitanya sudah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak bersambungan tali silaturahmi. Kalau sudah itu kita lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah tadi, apapun yang dia panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan.
minimal dia akan menerima satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertamanya adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ketika kita sudah berdoa dengan penuh kehusyuan dan keseriusan, maka yang pertama kata Rasulullah, kemungkinan pertama Allah akan langsung mengabulkan doa yang bersangkutan pada saat itu juga. Itu satu, ya, kemungkinan pertama ketika kita berdoa kepada Allah tuh. Kemungkinan yang pertama Allah akan mengabulkan doa yang bersangkutan pada saat itu juga. Kalau itu ternyata Ustadz enggak, saya ini sudah berbagai macam cara juga. Lalu yang keduanya, kalau tidak itu kata Rasulullah, imma ayyad dakhirohalahu fil akhirah, atau Allah akan mengakhirkan hasil dari doanya nanti di akhirat, dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang keduanya. Kemungkinan yang ketiganya, wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mithliha. Ini kemungkinannya. Kenapa Allah tidak langsung mengabulkan doa kita itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka atau dirinya akan dijauhkan dari keburukan yang senilai dengan permohonan yang dimintanya. Bisa dipahami boten? Dia akan dijauhkan dari keburukan apa yang dia mintanya. Jangan kira kalau kita doa, ya Allah saya itu susah, ya Allah berilah rezeki, ya Allah biar saya itu tenang ibadahnya. Kalau saya rezekinya banyak mabru di juru bro, dipantau ngalayah di tengah imah tekawadahan, tidurnya juga pakai kasur duit, saya mah pasti ya Allah akan taat kepadamu, saya mah pasti akan banyak beristighfar kepadamu, baca Quran juga tenang. Justru jangan-jangan kalau kita diberikan seperti itu, nasib kita akan seperti Qarun laknatullah. Ya kan? Qarun bagaimana? Qarun tuh tadinya mabuk. Qarun itu kan masih ada garis kerabat sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Harun, Nabi Musa itu ke Qarun itu masih selingkaran, masih miskinnya Qarun, mukena kalau bahasa sekarang mah yang buat ibadah sholatnya itu gantian antara Qarun dan istrinya. Gantian itu kalau mau masuk zuhur itu Qarun ke masjid lari dia, setelah sholat lari lagi dia pulang, ngeburu istrinya di rumah takut ketinggalan. Gantian itu. Suatu ketika Qarun apa? Saking nggak kuat meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa kitanya mah, ya Musa, engkau kan Rasul Allah, engkau kan utusan Allah, pasti doamu dikabulkan oleh Allah lebih gampang karena engkau adalah kekasih Allah. Mohonkan kepada Allah berikan saya rezeki yang banyak agar saya bisa lebih taat daripada sekarang. Capek Musa saya bolak-balik begini. Itu bahasa kitanya. Singkat kata, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu kemudian diberikan ilham oleh Allah, diberilah Qarun 1 ekor kibas kambing, 1 ekor kambing si Qarun itu. Nih Qarun, peliharalah oleh kamu. Terus dipelihara tuh kambing sampai beranak pinak aja. Sudah banyak, Qarun sudah semakin lemah tuh. Semakin lemah Qarun. Lemah apanya? Ibadahnya sudah semakin lemah. Datang waktu zuhur masih di ladang, masih apa? Gembala kambing di sana. Kalau pulang takut ada serigala makanin kambing saya. Udahlah di sini saja sambil nungguin kambing. Tuh kan? Qarun tuh. Akhirnya apa? Sholat berjamaahnya ketinggal. Terus semakin banyak lagi itu kambingnya itu, Qarun itu. Dan waktu tuh, waduh ini kambing kalau saya tinggalin sholat itu yang di sana nggak kelihatan. Bagaimana kalau ada yang nyuri? Lah kalau kambing makan sayang, sholat mah besok juga masih ada. Ketinggal sholat duhurnya tuh 1.
Terus semakin banyak, dohornya ketinggal, asarnya ketinggal, maghribnya ketinggal, isyanya ketinggal, subuhnya ketinggal. Itu Qarun. Jangan sampai kita pun seperti itu. Bermunajat kepada Allah, banyakkan rezeki. Kalau Allah memberikan betul-betul rezeki, jangan-jangan itu akan membawa madarat kepada kita. Maka kata Allah melalui Rasulnya, akan dihindarkan kamu dari keburukan apa yang kamu minta itu. Maknanya seperti itu. 3 kemungkinan ketika kita bermunajat kepada Allah belum terkabulkan di hadapan Allah. Yang pertama bisa jadi akan langsung dikabulkan, yang kedua ditunda untuk nanti di kehidupan akhir, yang ketiganya kita sebagai kasih sayang Allah sehingga dicegah dari apa yang kita minta tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Wenten sing takon. Katuran, pokoknya yun taken, bahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang katanya gini, Beko dan jaganya. Tapi jaganya itu bersabar, dan katanya sabarnya itu sampai diangkat derajatnya sama Allah. Oh iya betul. Iya. Ya kalau kita bermunajat, berdoa, meminta sesuatu, ya tentulah kan. Antara usaha kita, syukur dan sabar. Kalau sudah semua kita lakukan, farudduhu ilallah, ya, lalu kemudian tidak juga terkabulkan, maka muncullah sikap sabar. Sabar itu apa sih, Bu? Lah, Ustaz mana bisa sabar? Dari laki ini pelarak pelirik baik mah ya, bener juga sih. Makanya kalau gitu sabar itu apa? Saya sering sampaikan yang namanya sabar itu tetap tegaknya aturan agama di atas kepentingan hawa nafsu. Itu adalah sabar. Sok coba ya. Karena nafsu maka pengen kita punya segala sesuatu berkecukupan ya. Makanya akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Si Pak, Bapak kan di kantor manajer. Masa anak buah Bapak yang anak buah Bapak lihat tuh Pak mobil lagi Pak. Mobil mewah, Bapak aja manajer mobil butut. Usipa apa tarik. Oh, itu kan nafsu. Tapi ketika sabar, apa? Kan Allah katakan, makanlah harta yang Allah berikan dengan cara-cara yang halal. Halal bagaimana? Halal ketika mendapatkannya, atau halal juga setiap barangnya. Kalau sudah berupaya secara maksimal, maka munculkan dalam diri kita itu sabar, jelas gitu ya. Karena satu sebetulnya mah hal yang akan menyelamatkan dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betul tadi ya dikatakan. Kalau sudah upaya, tetapi harus kadang-kadang begini, saya mah pasrah, itu masih kabayan pasrahnya. Kabayan tuh di wilayah Tataran Sunda mah begitu. Kabayan baru nikah. Karena dia mah tawakal beneran kepada Allah. Maklum pengantin baru, wirid aja dia mah di rumah. Ditanya sama mertuanya, kabayan kamu nggak kerja? Ada, saya mah tawakal kepada Allah. Kalau Allah ngasih rezeki mah pasti makan saya mah. Itu mah tawakalnya bondo nekat. Apa tawakal itu harus upaya secara maksimal. Usaha dulu baru farudduhu ilallah. Serahkan kepada Allah. Ini kita punya seekor kambing. Di sana ada pohon atau tumbuhan atau tanaman kacang orang, ada sayur bayam di sana, hijau-hijau pokoknya. Kambing kita jangan dilepas, tawakallah kepada Allah, dan insya Allah nggak bakal makanin rumputnya orang. Itu tawakal yang salah. Harusnya bagaimana? Diikat dulu nih kambing di sini di pohon, biar nggak ke sana. Baru setelah itu tawakal kepada Allah. Maka insya Allah itu kambing nggak bakal makanin rumput orang. Itu apa maknanya? Tawakal kepada Allah itu mutlak perlu, tetapi usahanya harus maksimal dulu, ya. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ketentuan suatu kaum, kecuali dia merubah dengan kemampuan dirinya sendiri. Itu maknanya ya, insya Allah. Masih Bu ya? Masih?
Oh, wenten kan. Betul. Nah, ini kan tadi dikatakan Bu Haji ya, bagaimana nih kalau ada satu komunitas, ini kan ada yang Islam, ada yang non-Islam gitu ya, itu jelas kan. Yang Islam mah itu tanda-tanda husnul khotimah. Bagaimana dengan orang yang tidak beragama Islam? Jangan-jangan itu sudah didohirkan oleh Allah sebagai adab kepada yang bersangkutan. Betul ya? Karena tidak ada dosa di hadapan Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati hum khasirun. Amalia apapun dia baik di dunia, kalau akidahnya tidak beragama Islam, dia akan menjadi orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adab yang ditohirkan dulu di dunia kepada yang bersangkutan. Nanti di akhirat bagaimana? Dilanjut dengan amalia dunianya. Itulah ruginya. Tetapi tiba-tiba ada ini ya, sebelum hari H-nya, sebelum itu tsunami dia meninggal, lah ke sini dia, pas tinggal 10 menit lagi mau gempa, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beres tuh, buruk tsunami, meninggal itu. Maka hakikatnya di hadapan Allah dia menjadi orang yang muslim, dan dihitungnya 10 menit itulah kehidupan dia. Allah Muhammad Rasulullah. Itulah maknanya ya. Makanya apa artinya? Ta'ajjalu bil khair, bersegera tubu ilallah taubatan nasuha, bersegera. Kenapa? Kala Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kok bayangkan di situ tuh. Kalau sudah seperti itu, malam yuhargin, apapun yang kita panjatkan kepada Allah sudah tertolak. Apa artinya? Selagi masih bisa jalannya berat, Ustadz nggak apa-apa. Saya mau Ustadz jalannya juga sambil merongkol, bagus. Saya mau Ustadz sampai ngesot, nggak apa-apa. Masih diterima oleh Allah, masih diterima. Sampai kan ada hikayat 99, ada satu orang yang Nasoro, orang yang tidak beragama Islam, sudah membunuh 99 orang. Datang ke rahib itu taruhlah misalkan kiainya orang-orang non-Islam. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa bertaubat kepada Allah? Tidak. Apa jawabnya? Tidak bisa, karena dosa kamu terlalu banyak. Maka sekalian tuh si pendetanya pun dibunuh sama si pembunuh. Jadi 100. Setelah itu 100 dia nyari lagi, ketemulah syekh, bermakna ulama Islam. Bertanya, kalau saya bertaubat kepada Allah masih diterima tidak? Apa kata ulama syekh tadi? Selama nyawa masih dalam tenggorokan, maka dosa apapun akan Allah ampuni asal kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu juga si rahib itu dia bilang, kalau kamu silakan syahadat sekarang, baca syahadat. Setelah baca syahadat, kamu pergilah ke tempat anu, temui guru anu, guru A misalkan. Setelah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam satu hikayat. Tapi pada hikayat yang lain dikatakan, kalau kamu ingin bersyahadat, datanglah ke A, ke sana. Ya, maknanya kata si rahib tadi. Kemudian dia, baiklah kalau begitu. Ustaz, dia berangkat. Dengan tujuan apa? Ingin bertaubat kepada Allah, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dari sini dia berangkat menuju ke perkampungan B misalkan dari A. Ternyata di perjalanan si pembunuh yang 100 orang itu meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Masing-masing berebut. Berebut apa? Ini jatah saya akan dimasukkan ke dalam neraka, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia sudah masuk Islam, insya Allah saya akan bawa dia ke dalam surganya Allah. Susah di sana ditentukan dari mana. Turunlah malaikat rahmat yang lain. Kalau begitu, untuk keadilan, ukurlah jarak si pembunuh tersebut, jauhan dari mana dia. Jauhan dari sini, apa sudah dekatan ke sini? Sudah dihitung,
ternyata dia sudah dekat ke arah kampung B menuju pertaubatan dia. Akhirnya apa? Tariklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya buat kita? Jangan ditunda. Jangan ditunda, selagi nyawa masih ada di sini. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan orang yang sudah seperti ini saja ngebunuh 100 orang masih mendapatkan rahmat di hadapan Allah karena niatnya untuk bertaubat kepada Allah. Apalagi kita barangkali sholat suka, ngaji suka, pengajian elok, ke suami taat, anak-anak kita bentuk menjadi anak yang soleh, di tetangga kita suka amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah disertai dengan tobat. Tobat untuk apa? Dosa-dosa kita, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Apalagi yang dulu, umur 17 tahun mah bandel, saya teh Pak Haji bandel gimana? Saya tuh jarang sholat. Ingat, kalau itu sudah ingat nggak ditaubati, ke bawah meninggal, ya bahaya. Ingat sekarang, taubati itu. Bagaimana taubatnya? Taubat kepada Allah. Kalau ada waktu, bila perlu, laksanakan qodok. Kalau tidak diqodok, tambal dengan sunat nawafil, dengan sholat sunat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih sambut. Masya Allah. Ya, nanti kita lanjut lagi pada minggu-minggu berikutnya karena kita baru sampai kepada tadi ya. Itulah yang pentingnya kita hanya meminta kepada Allah melalui doa. Lalu bagaimana ketika kita berdoa? Apa kaidah-kaidahnya? Waktu-waktu bagaimana? Persyaratan apa? Agar minimal kita punya keyakinan doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.